Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan mencoba melanjutkan pembahasan terkhusus terkait mengenai core coin ya, atau mengenai kendala-kendala yang sering rekan-rekan alami ketika menggunakan aplikasi yang satu ini ya. Dan di sini saya akan mencoba untuk mengulasnya ya rekan-rekan dari dasar ya. Karena beberapa waktu yang lalu mungkin juga banyak sekali yang merasa bahwa untuk melakukan ikat wallet di situ tidak ada konfirmasi, dan masih banyak yang bingung apakah sudah di verify atau belum ya. Karena di sini untuk pengikatan wallet ya rekan-rekan, di sini hanya ada semacam dua kesempatan saja. Jadi di sini rekan-rekan harus dipastikan menggunakan wallet dompet MetaMask yang benar ya rekan-rekan, atau yang valid ya. Nah, itu bagaimana caranya ya? Nah, itu yang pasti rekan-rekan itu harus menyimpan kode mnemonic daripada MetaMask rekan-rekan semuanya ya, dan juga untuk passwordnya itu harus disimpan dengan aman agar nanti ketika rekan-rekan itu menggunakan handphone atau perangkat yang lain itu bisa langsung login ke dalam MetaMask ya. Dan juga untuk memasukkan daripada ikat wallet di sini adalah alamat dompet MetaMask yang core mainnet rekan-rekan, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian di sini juga ada keterangan dalam bentuk bahasa Inggris, informasi yang sangat penting sekali ya. Di sini adalah keterangan seperti berikut ya. Pemberitahuan penting: Anda dapat mentautkan dan mengubah alamat dompet paling banyak 2 kali sebelum mengunci pendaftaran Anda. Harap pastikan untuk menjaga kunci pribadi dan prase mnemonic daripada MetaMask rekan-rekan semua dengan baik untuk menghindari kehilangan dana ya. Jadi di sini sangat jelas sekali bahwa kesempatannya itu hanya sebanyak 2 kali ya rekan-rekan. Nah, di sini kita hanya bisa mengunci sebanyak 2 kali, jadi pastikan rekan-rekan itu harus mentautkan daripada alamat MetaMask rekan-rekan itu yang core, yang valid, yang memiliki kode mnemonic yang rekan-rekan sudah simpan ya. Lalu bagaimana ketika rekan-rekan itu sudah lupa dan lain-lainnya? Nah, mungkin kemarin sudah saya buatkan tutorial di dalam MetaMask ya rekan-rekan untuk melihat frase atau mnemonic daripada rekan-rekan semuanya. Kemudian di sini hal yang paling mendasar yang harus saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya untuk yang pemula sekalipun ya, yang masih kebingungan, yang pasti di sini rekan-rekan itu untuk core ini memang ada step by stepnya ya. Dan untuk rekan-rekan yang melewatkan daripada sesi testnet, saya rasa di sini agak sedikit mengalami sedikit kebingungan ya rekan-rekan, karena di sini fasenya sudah mainnet ya. Dan untuk rekan-rekan yang mengikuti step by stepnya dari ikut testnet, kemudian sudah melakukan ikat dompet testnet yang beberapa waktu yang lalu ya, kemudian sudah membuat semacam jaringan testnet, core testnet. Nah, di situ kemudian bisa melakukan swap, delegat dan lain-lain. Kemudian tinggal menuju ke step berikutnya, yaitu step berikutnya adalah updating aplikasi ya rekan-rekan. Setelah rekan-rekan updating aplikasi, nah nanti seperti berikut ya. Saya rasa untuk updating rekan-rekan sudah paham semua. Kemudian rekan-rekan ikat kode negara ya. Nah, di sini ada ikat kode negara ya untuk aplikasi yang tidak ada menu ikat negara di sini ya. Nanti rekan-rekan bisa updating aplikasinya. Kemudian nanti rekan-rekan bisa ikat negara ya. Kalau untuk updatingnya di menu profil dan situs web di sini. Nah, rekan-rekan tinggal ini diklik saja ya, nanti akan diarahkan pada halaman seperti berikut ya. Nanti bisa diunduh melalui web ini ya rekan-rekan. Nah, ini saya rasa juga sudah paham. Kemudian setelah rekan-rekan memasuki atau sudah melakukan updating dan juga melakukan verify negara, berikutnya rekan-rekan itu membuat aset pribadi ya, atau membuat semacam kata sandi aset. Di sini dalam menu aturan pribadi, kemudian nanti rekan-rekan bisa klik yang bagian. Nah, di sini ada kata sandi aset ya, rekan-rekan bisa klik saja. Nah, seperti berikut ini ya rekan-rekan. Nah, di sini ketika rekan-rekan lupa, tinggal klik yang lupa kata sandi. Secara otomatis rekan-rekan nanti bisa meresetnya dan akan ada pemberitahuan via Gmail ya untuk bisa dipulihkan atau membuat kata sandi aset yang baru, dan pastikan itu berbeda dengan kata sandi yang login ya. Kurang lebih seperti itu, karena di sini kata sandi aset diperlukan ketika nanti pengikatan wallet ya rekan-rekan. Kemudian di sini juga saya rasa banyak sekali yang merasa lupa kata sandi login ya. Dan untuk yang lupa kata sandi login, di sini juga mudah sekali ya rekan-rekan. Nah, di sini karena untuk yang aplikasi di sini ada menu lupa sandi ya, jadi nanti bisa direset untuk kata sandi yang lupa ya. Jadi di sini saya contohkan ya rekan-rekan. Misal saya di sini keluar dari aplikasinya ya. Nah, di sini saya keluar. Nah, saya logout ya. Nah, di sini ada keterangan selamat datang kembali ya. Di sini saldo saya masih kosong.
Dan lalu ketika saya lupa kata sandi, nah ketika kita memasuki aplikasinya seperti berikut ya. Kemudian kita klik yang profil, kemudian kita klik login di sini ya. Secara otomatis di sini akan ada semacam Gmail rekan-rekan ya. Kalau tidak ada, tinggal dimasukkan saja Gmail rekan-rekan yang digunakan untuk login ya, atau untuk mendaftar aplikasi ini. Kemudian nanti rekan-rekan klik yang bagian lupa kata sandi di sini ya. Secara otomatis rekan-rekan nanti akan mendapatkan arahan ya, dari tinggal masukkan email rekan-rekan, kemudian klik temukan sandi. Rekan-rekan akan diarahkan pada suatu halaman untuk membuat kata sandi yang baru ya. Ini sangat simpel dan mudah. Nah, kemudian untuk rekan-rekan yang ingat kata sandinya ya, tinggal masukkan saja ya. Nah, seperti berikut, tinggal kita bisa melakukan login kembali ya. Jadi di sini bisa login ya rekan-rekan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Karena untuk menu lupa sandi di sini bisa dipulihkan ya. Jadi sangat bisa dipulihkan dan mudah ya rekan-rekan. Kemudian untuk rekan-rekan yang sudah melakukan ikat wallet ya, untuk rekan-rekan yang ragu-ragu apakah berhasil atau tidak ya. Nah, rekan-rekan bisa cek di bagian profil, kemudian di sini rekan-rekan bisa klik yang aset ya. Klik yang bagian core di sini, kemudian nanti rekan-rekan klik yang bagian core juga di sini. Kemudian di sini ada core ya, alamat penarikan koin yang diikat, tinggal diklik saja. Nah, di sini kalau ada wallet, nah ini adalah wallet yang rekan-rekan daftarkan kemarin ya, sudah tertempel, artinya di sini sudah berhasil ya, tinggal menunggu langkah berikutnya saja. Kemudian di sini rekan-rekan juga ada 2 kali ya kesempatannya ya, nanti dicek saja di sini ya rekan-rekan, tinggal berapa kali kesempatannya ya. Dan pastikan di sini adalah wallet MetaMask ya, kurang lebih seperti itu. Dan kemudian nanti rekan-rekan akan saya coba praktekkan di video kesempatan yang lain ya, bagaimana cara kita itu agar wallet kita itu bisa terkoneksi di MetaMask, Trust Wallet, dan juga di Bitcup ya. Jadi satu wallet ini, alamat wallet itu bisa terkoneksi di 3 wallet ya. Jadi nanti bisa kompatibel rekan-rekan dalam dompet yang berbeda-beda ya, atau dalam wallet yang beda ya, tapi alamatnya sama ya rekan-rekan. Nanti bisa ya. Oke rekan-rekan, dan di sini saya coba untuk mengulas atau melanjutkan beberapa informasi yang saya rasa cukup penting juga ya berkaitan dengan testnet. Karena di sini dalam konten video saya yang sebelumnya ya, mungkin banyak sekali yang belum menambahkan daripada jaringan testnet untuk core ya, dan belum melakukan semacam testnet di sini ya rekan-rekan. Jadi di sini nanti saya akan coba praktekkan. Jadi yang pertama kali adalah rekan-rekan itu membuat ini ya, jaringan testnet atau menambahkan jaringan testnet core ya. Kalau yang kemarin kan rekan-rekan sudah menambahkan yang jaringan core mainnet di sini ya. Nah, dari sisi jaringan core mainnet ini adalah yang ada duitnya. Kemudian untuk yang testnet, nah untuk rekan-rekan yang sama sekali belum melakukan testnet ya, nanti rekan-rekan tinggal tambahkan jaringan baru ya, yaitu adalah jaringan Satoshi testnet ini ya rekan-rekan. Jadi tampilan seperti berikut ya. Nah, di sini ada saldo T-core-nya ya, karena saya sudah melakukan testnet. Dan untuk rekan-rekan yang belum, nanti harus menambahkan dulu jaringan testnetnya ya, sebelum nanti melakukan testnet yang ada di sini ya, semacam swap dan lain-lain ya. Mana cara menambahkan daripada jaringan testnet ini ya rekan-rekan? Nah, yang pertama nanti rekan-rekan klik yang bagian dompet di sini ya. Nah, kemudian nanti rekan-rekan klik yang bagian add network, kemudian klik yang custom network di sini. Kemudian untuk nama jaringan dan lain-lain nanti di sini bisa diisikan. Bisa diisikan seperti ini ya rekan-rekan. Nanti rekan-rekan tinggal masukkan secara mandiri ya. Jadi ini bisa disalin. Nah, ini bisa disalin ya rekan-rekan. Nah, nanti ini bisa disalin, kemudian nanti tempelkan saja ya. Jadi nama jaringan Satoshi Chain, URL RPC-nya ini nanti tinggal disalin dan tempelkan di sini saja ya. ID rantai 115, simbol TBTCS ya. Nah, kemudian nanti tinggal rekan-rekan simpan, secara otomatis rekan-rekan sudah berhasil menambahkan jaringan baru ya. Ini adalah cara menambahkan jaringan baru rekan-rekan. Yang pasti di sini harus benar ya dalam rekan-rekan memasukkan ini. Dan untuk link URL RPC dan lain-lain ini nanti akan saya sertakan dalam kolom deskripsi ya. Nanti rekan-rekan tinggal masukkan saja untuk yang ingin menggarap testnetnya ya, atau sekedar menjelajahi aplikasi MetaMask-nya. Kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan. Nah, nanti setelah rekan-rekan sudah menambahkan jaringan daripada testnet di sini ya. Nah, seperti ini ya rekan-rekan. Nah, seperti ini. Nah, nanti rekan-rekan bisa melakukan semacam testnet seperti dalam tutorial video yang sudah saya buatkan kemarin ya. Kemudian nanti rekan-rekan bisa menonton video yang ini ya, yang katanya kalau nggak ikut testnet T-core tidak landing ya. Ini hanya sebatas judul ya rekan-rekan.
Nah, kalau rekan-rekan tidak melakukan testnet ya rekan-rekan akan landing koinnya ya. Tapi di sini alangkah baiknya rekan-rekan juga harus melakukan testnet ya agar terbiasa atau bisa lebih memahami bagaimana cara swapping, delegate dan untuk withdraw ke depannya ya. Atau transfer koin ya rekan-rekan, ini sangat penting sekali ya. Nanti bisa dilihat konten yang ini ya rekan-rekan. Setelah rekan-rekan bisa menambahkan jaringannya ya atau jaringan testnetnya, kurang lebih seperti itu ya. Oke rekan, sekian dulu konten dari saya ya. Semoga ini bisa memberikan semacam informasi yang positif kepada para rekan-rekan semuanya. Karena untuk menggarap daripada project ini memang ada step by stepnya ya. Dan nanti juga ada step berikutnya ya rekan-rekan, sebelum nanti koin ini benar-benar landing ya. Nah, jadi di sini koin core ini benar-benar nanti landing ya rekan-rekan. Nah, nanti kan di sini kan masih kosong, nanti akan landing ya. Jadi di sini ada step berikutnya, dan nanti ketika sudah landing di sini bisa di swap, bisa ditransfer ke exchange dan bisa menikmati hasilnya ya, atau bisa di withdraw, kurang lebih seperti itu ya.